Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG Destruction. Oke, sebenarnya saya tuh udah berusaha untuk tidak berkomentar tentang hal-hal seperti ini gitu loh. Tetapi memang hal seperti ini memaksa saya gitu loh, seolah memaksa bahwa saya ini memang harus ditegakkan. Kalau memang kalian ya selalu bertanya-tanya kenapa alasan saya tidak bermain di Binance Futures aja, yang katanya notabene adalah market top 1 dunia ya kan, katanya gitu kan, berdasarkan dengan tingkat likuiditas dan tingkat volume di seluruh dunia, Binance itu adalah rank top nomor 1 sedunia. Lalu banyak pertanyaan, bang, kalau lu profesional kenapa lu nggak main di Binance kayak gitu kan, kenapa lu masih main di Binbond, LMT, Bitchart dan lain sebagainya? Come on guys, saya rasional orangnya. Saya berpikir secara logika gitu loh. Untuk apa saya bermain di market yang memang hanya menguntungkan dirinya sendiri saja? Dan ini videonya mungkin akan menjawab pertanyaan kalian. Kenapa ada market atau ada sebuah broker yang tiba-tiba maintain ya, yang tiba-tiba maintain pada saat momentumnya itu lagi keren-kerennya kayak gitu. Sebenarnya saya udah berusaha nggak ngebahas guys, tapi memang Binance memaksa saya membahas ini karena memang saya merasa sangat dirugikan sekali kemarin malam itu ya. Bagi kalian yang main malam hari atau berada di grup ESX Official Indonesia, linknya ada di deskripsi di bawah ini nih. Kemarin malam ya kan, kita sama-sama tahu bahwasanya momentum pasar seperti chart yang kita lihat sekarang, baik di pasar spot trading ataupun futures trading ataupun leverage trading, seluruh pasar atau seluruh dunia sedang digamparkan dengan turunnya harga Bitcoin berdasarkan sangat drastis ya. Kalau kita cek secara advance chartnya ya, dan kita ubah time frame-nya ke sekitar 1 jam aja ya, 1 jam aja. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya ini langsung turun drop ke 475 juta. Ini sebegini ini hanya Bitcoin ya kan, hanya Bitcoin. Dan saya melihat momentum banyak di koin-koin lainnya dan saya paham bahwasanya ini harus short gitu kan, harus short. Baik di Indodax, Bitchart maupun apapun itu, seluruh koin itu sedang drop parah, oke? Maupun Bitcoin, mau XRP, mau XLM dan lain sebagainya, bisa kita melihat bahwasanya realita yang terjadi ini adalah drop parah. Dan bagi para pemain leverage atau trading futures ini semuanya nggak ngepek ya, apalagi bagi para analisis atau trader profesional. Mungkin kalau misalkan kalian adalah seorang investor atau kalian seorang spot trading, mungkin sedang jantungan sekarang ya, karena sekarang sudah menghitung berapa banyak minus yang telah kalian peroleh kayak gitu. Tapi bagi para pemain leverage trading ya, itu semuanya tidak ngepek sama sekali. Dan kemarin pada saat jebol-jebolnya, pada saat si supportnya itu tidak kuat menahan gelombang pasar yang terjadi, semua tahu bahwasanya seluruh aset baik Bitcoin nomor 1 top dunia sampai koin-koin rendahan 100 CMC itu semuanya turun. Dan saya melihat momen di mana, yaitu di Dogecoin pastinya. Karena apa? Dogecoin ini naiknya udah nggak masuk akal dan saya yakin dia juga turunnya bakal nggak masuk akal juga. Kita semuanya tahu bahwasanya si Dogecoin ini turun kemarin hingga ke Rp4.000. Bahkan kalau misalnya kita melihat advance chartnya ya, ini kurang lebih sekitar time frame 4 jam. Time frame 4 jam ya ini ya, hingga dari harga 11.000 langsung drop ke harga Rp4.000. Nah, saya melihat momen tersebut dan saya bermain di Binance Futures karena kebetulan pada saat itu tangan saya pengennya ke Binance Futures dan saya sudah melupakan kejadian tempo lalu yang dimana notabene banyak sekali market maintain seperti hanya Binance yang katanya market top dunia ternyata maintain tiba-tiba dan tidak bisa aktif ternyata. Bagaimana penampakan si Binance Futures itu waktu kemarin? Untungnya kemarin saya sempat merekamnya. Ini kita bisa melihat ya rekaman kemarin. Futures Binance ini tidak aktif sama sekali ya, tidak aktif sama sekali. Dan ini kemarin saya sedang settingan di dalam grup ESX Official dan mengecek nih harga Bitcoin kurang lebih sekitar lagi drop-dropnya 619 juta ya, dan kemarin itu sempat menyentuh sekitar 450 jutaan. Dan bisa kita melihat bahwasanya seluruh market ini normal. Bitchart ini kita buka bisa ya, ini Bitchart, ini Bitchart nih, semuanya normal tuh. Harga Bitcoin sedang $3.400, oke? Coba kita buka LMT kalau nggak salah. Nah, ini LMT. Nah, ini LMT normal nih, LMT normal, semuanya normal, tuh normal. Chartnya bisa kebuka, bisa open posisi, bisa close posisi. Dan Binance, lihat apa yang terjadi
chartnya menghilang guys nih, chartnya menghilang. Bisa kita melihat bahwasanya seluruh chart tidak bisa diakses di saat seluruh market sedang beryuforia kemenangan tentang open short. Lalu apa yang terjadi seperti ini? Bayangkan ya. Lalu bang, apa yang gue rugiin kalau misalkan Binance seperti ini? Bayangin nih lo ya, lu main di Binance, open posisi $1000, short sebesar leverage 10 kali lipat hingga 50 kali lipat. Tiba-tiba harga dump. Seberapa senengnya lu, ya kan? Seberapa gregetnya profit yang bisa lu dapetin. Seperti kita tahu bahwasanya kemarin saya profit hingga 200%, 400%, 300% dan banyak sekali profit di dalam Dogecoin. Dan andai kata Binance ini tidak maintain, nggak jelas, ini bukan maintain, ini memang konspirasi yang ada di dalam Binance. Binance tidak mau rugi, Binance tidak mau meng-close posisi secara manual. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa mendapatkan profit yang maksimal. Maksud lu gimana bang? Seperti yang saya bilang pertama kalinya, andai kata kalian meng-open posisi short sebesar $1000 menggunakan leverage 10 kali lipat hingga 100 kali lipat, bayangkan berapa dolar yang kalian dapatkan dan kalian bisa mendapatkan berapa ribu persen keuntungan men. Sedangkan kita sudah open short, ya kan, udah open short harga dump parah. Andai kata Binance tidak maintain seperti ini, mungkin saya sudah profit kurang lebih 1500%. Tapi gara-gara maintain kayak gini, sekarang Binance ya normal. Binance sekarang normal karena apa? Ya memang harganya udah naik lagi. Nah bang, terus apa konspirasi mereka? Konspirasi mereka adalah sengaja mematikan fitur-fitur atau di dalam leverage trading supaya kita tidak bisa men-take posisi dan men-close posisi untuk profit kita dapatkan. Dia sengaja, Binance sengaja untuk meng-off-kan fiturnya supaya kita tidak bisa mendapatkan profit yang lebih banyak. Dan pada saat harga sudah normal kembali gitu kan, harga sudah bisa normal kembali, yang saya maksud adalah seperti ini ya guys. Misalkan sekarang ini ada kita di Dogecoin ya, kita misalkan meng-open posisi di harga 7.000 perak, lalu dia sampai ke 4.000 rupiah. Ini otomatis kalau kita menggunakan leverage 20 kali lipat atau leverage 50 kali lipat, itu sudah ribuan dolar kita bisa mendapatkan profit. Tetapi pada saat di area 4.500 ke bawah alias 5.000 ke bawah, ini Binance sengaja meng-off-kan market futuresnya supaya kita atau saya dan seluruh trader yang sudah meng-open short itu tidak bisa mengambil close secara manual. Oke, dia hanya berdalih, Binance hanya berdalih yang katanya market top 1 dunia. Apa kabar? Dan lu apa nggak malu kalau misalkan bilang bahwasanya lu ngaku-ngaku market top dunia, tetapi lu nggak bisa memberikan kenyamanan yang secara maksimal. Udah tahu lagi pengen close posisi, semua orang pengen close posisi yang sedang open short. Ternyata dia tidak mau rugi dan dia mengepentingkan kepentingan pribadi. Oke, sengaja di off kan supaya kita tidak bisa take profit di area sekitar 4.500 hingga 4.000 perak seperti ini. Karena pada saat kita meng-close posisi di sini, otomatis saya akan untung ribuan persen. Bagi saya kaum receh ya nggak, biasa aja lah, biasa aja. Mungkin kalau saya berposisi $1.000 ya mungkin cuma dapat sekitar 10.000 hingga 15.000 dolar. Bayangkan para cukang-cukang yang open posisi kurang lebih 10.000 dolar. Tuh, berapa juta dolar, ya kan? Kalau yang misalkan open posisi hingga ribuan dolar, berapa ratus juta atau berapa miliar kerugian mereka yang harusnya bisa didapatkan pada saat harga maksimal seperti ini. Binance sengaja melakukan ini supaya apa? Supaya tidak bisa. Dan kalau misalkan kalian nanya, kenapa market maintain? Jawabannya adalah karena nggak mau rugi. Itulah alasan terbesar saya kenapa sampai sekarang saya lebih percaya terhadap Bityard, saya lebih percaya kepada Bingbond, LMT dan sebagainya, dan sampai detik ini juga belum pernah ada kejadian seperti itu di dalam Bityard dan LMT. Ya, kenapa kalian selalu fanatik? Saya tidak fanatik terhadap satu market. Kalau saya bilang gak benar, ya pasti gak benar juga. Bang, Bingbond termasuk nggak? Bingbond kemarin nggak error, tetapi bukan berarti nggak pernah error. Video saya kejanggalan Bingbond yang ini nih, ya, itu membuat kepercayaan saya sedikit meredup terhadap Bingbond. Tetapi dari sampai sekarang juga Bityard belum pernah sekalipun error. Saya bukan seorang fanatik. Kalau kalian bilang halah lu jelek-jelekin Binance Futures, bukan saya jelek-jelekin. Saya tidak pernah memihak market manapun. Market manapun itu akan saya jelaskan secara realitanya. Apabila dia benar ya benar, kalau dia salah ya salah.
Oke, seperti hanya Indodax beberapa kali maintain pada saat harga pump tinggi dan harga dam rendah, itu pasti langsung maintain juga biasanya. Beberapa kejadian waktu yang lalu, jawabannya adalah semua market seperti itu yang tiba-tiba memaintainkan marketnya tanpa kejelasan yang pasti, itu sudah jelas tidak mau rugi. Apabila harga telah naik ke atas tinggi nih, naik ke atas tinggi nih, tiba-tiba maintain, berarti Indodax itu mau menjual koinnya sendiri, atau beberapa pihak yang diuntungkan entah Binance atau Indodax itu mau menjual koin secara harga mahal. Pada saat harga sudah normal kembali, market akan disegera hidupkan kembali. Sama seperti kejadian Binance yang, nah lihat, seluruh chart tidak bisa diakses, open posisi tidak bisa diakses, loss posisi tidak bisa diakses, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat seperti ini ya. Sedangkan market lainnya itu masih normal-normal saja, seperti Bitchart, LMT, Bingbond, dan lain sebagainya. Tetapi itulah alasan terbesar saya kenapa saya tidak bermain di Binance. Terlalu banyak konspirasi di sana, terlalu banyak fakta-fakta yang tidak kalian tahu, yang kalian bangga-banggakan ternyata sedang menipu kalian, yang kalian bangga-banggakan ternyata sedang memanipulasi kalian. Dan itulah faktanya. Silahkan kalian berpikir kembali secara jernih, apakah kalian masih mau bermain di dalam Binance yang notabene adalah pada saat profit maksimal dia tidak mau rugi, alias tiba-tiba market di off-kan. Nah, kita bisa lihat ya, di sini nih semuanya masih aktif guys. Nah, ini masih aktif nih, ini Binance-nya masih aktif. Dan yang tidak bisa diakses hanya market futures saja, oke? Semua market Binance masih aktif, di dalam koin masih aktif, bahkan spot trading itu masih aktif guys. Nah, ini spot trading ini masih aktif nih. Nah, ini damnya hingga 22,19%. Bayangkan kalau kalian memakai leverage 100 kali lipat dam 22,19%, kalian untung 2.219%. Kalau kalian modal $1.000, kalian langsung mendapatkan 22.000 atau setara kurang lebih sekitar 350 jutaan. Seperti itu ya. Tetapi Binance sengaja meng-off-kan market futures yang supaya kita tidak bisa take profit di dalam sininya guys. Supaya kita ini nggak bisa untung banyak. Pada saat harga normal udah sekitar turun 10%, seperti sekarang ya. Kalau kemarin kan Bitcoin sempat menyentuh ke 30.000, sekarang udah ke 35.000, baru Binance meng-on-kan lagi atau menghidupkan lagi market futuresnya secara normal dan tidak seolah-olah terjadi apa-apa. Oke? Semuanya hanya bungkam seperti ini dan kalian hanya fine-fine aja. Banyak sekali orang yang dirugikan seperti itu ya. Silahkan kalian bully saya, tapi ini adalah fakta yang mencengangkan bagi kalian, fakta yang harus kalian pertimbangkan untuk mendamba-dambakan market yang katanya top 1 dunia. Oke? Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.